Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya hari ini ya teman-teman ya. Hari ini saya sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman ya, soal tentang pengangkutan sawit atau muat sawit ya teman-teman ya. Karena saya punya pengalaman dulu pernah bakar buah pada tahun 2016 ya teman-teman, dan tahun 2011 ya teman-teman. Saya pernah bakar sawit saya di kebun itu yang sudah dipanen, dibakar sampai 3 ton teman-teman ya. Itu hasil panen sendiri ya, hasil panen sendiri ya teman-teman ya. Makanya saya di sini sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman yang mungkin punya lahan lebih daripada 5 hektar ya teman-teman. Usahakan teman-teman punya unit atau kendaraan sendiri untuk muat sawit teman-teman ya. Nah, makanya saya sebutkan seperti ini, bukannya saya menakut-nakuti atau apa ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu ada waktunya buah sawit ini lagi banyak-banyak ya teman-teman ya. Nah, itu saya ingat pada tahun 2016 ya teman-teman ya. Pertama kali saya juga waktu ekonomi saya juga sulit, waktu itu harga juga jatuh teman-teman ya. Itu nggak ada sama sekali tukang muat buah, karena waktu itu untuk lahan satu kapling saja bisa tembus sampai 11 ton teman-teman per putaran panen 21 hari ya teman-teman. Nah, bagaimana bisa orang yang punya unit yang biasanya kita suruh untuk muat sawit kita, dia tidak sempat untuk muat sawit kita ya teman-teman, karena sawit dia sendiri juga banyak teman-teman ya, juga banyak seperti itu. Makanya saya sarankan buat teman-teman, usahakan kalau memang punya modal ya, memang benar ada yang mengatakan lebih baik beli kebun dulu daripada mobil. Tapi berapa juga sih harga mobil? Lebih mahal harga kebun daripada harga mobil. Kalau kita beli second ya 70-80 itu sudah dapat yang bagus, sudah teman 100 juta lebih itu dapat yang bagus, sudah yang second ya. Kalau baru DP 5 juta sudah dapat kalau sejenis mobil-mobil carry seperti punya saya ini teman-teman ya. Saya dulu DP-nya ini punya saya 50 juta, angsuran 3.400.000 ya teman-teman ya. Kita 400 selama 4 tahun teman-teman. Tidak apa-apa kita ambil kreditan tuh lama-lama. Ini sebenarnya unit saya ini sudah lunas sekarang ya teman-teman. Ini hasil muat sawit saya saja ya teman-teman. Hasil muat saja sudah bisa bayar ansurannya. Karena waktu itu saya ambil tahun 2020. Pada saat 2021 itu buah puncak ya teman. Dalam satu kapling kita bisa dapat 10 ton teman-teman ya. 10 ton 9 ton ya teman-teman ya, per panen 21 hari ya teman-teman ya, 1 bulan sekali ya teman-teman, saya ingat. Makanya waktu itu bisa untuk membayar, waktu itu juga harga naik pada tahun 2021 harga 3.000 seperti saat ini. Nah, alhamdulillah bisa kayak tombok dua kali ansuran dalam 1 bulan teman-teman ya. Nah, alhamdulillah. Makanya saya sarankan. Nah, kemudian resikonya jika kita menyuruh orang untuk muat sawit kita itu, kita nggak tahu perjalanan buah kita itu menuju ke pabriknya atau ke loadingnya dipapas atau tidak, atau buah kita itu diturunkan di tempat lain atau tidak. Itu kebanyakan ya teman-teman ya, ini berdasarkan pengalaman kita lebih pokoknya itu. Kenapa berapa kali saya lihat ya teman-teman ya, yang muat sawit orang banyak sekali buah itu diturunkan. Itu yang teman-teman mungkin tahu yang sering nonton video saya yang sawit yang lahan 1 hektar dekat pabrik. Nah, di situ banyak sering sekali saya lihat orang meloading buah orang yang dimuatnya, di loading, ditumpahkan di situ, kemudian dijual lagi ke pengepul teman-temannya atau loadingan. Itu sering sekali, atau dia jual lagi ke pabrik, sering sekali itu buah petani diseludupkan seperti itu teman-teman. Saya sering lihat. Dan yang mana kalau kita punya unit atau kendaraan sendiri teman-teman, itu enaknya kalau saat harga 3.000 seperti ini, potongannya sedikit teman-teman. Potongannya sedikit kalau kita ngantar buah kita sendiri, dan buah kembalian dari pabrik bisa kita jual kembali teman-teman. Pokoknya enak, bersih. Nah, saya dulu merasakan waktu saya masih pakai unit orang untuk muat, itu unit masih saudara sendiri ya teman-teman, tapi yang nyupir yang lain ya. Nah, buah-buah kembalian itu banyak sekali. Makanya almarhum kakak saya sering marah kepada saya ya teman-teman, kenapa kamu tidak beli mobil sementara sawitmu lebih sudah punya 3 hektar, nanti akan menuju, kan masih TBM ya sawit saya waktu itu ya, masih kecil-kecil. Makanya almarhum kakak saya sering marah sama saya, kenapa anda beli mobil, nggak usah takut dengan kredit. Ternyata apa yang diomongin almarhum kakak saya semuanya benar teman-teman. Makanya pentingnya kita punya unit. Kalau kita nyuruh orang, bukannya kita nggak percaya dengan pemuat kita, bukan teman-teman, bukan seperti itu.
memang ada sebagian oknum yang nggak jujur ya teman-teman dalam muat sawit kita. Ada juga yang banyak juga yang jujur teman-teman. Yang mana kita lihat kalau oknum yang orang yang jujur muat sawit petani itu biasanya orangnya cepat sukses, dia bisa cepat beli unit baru. Kebanyakan yang tidak jujur biasanya dia ya mobilnya ya tidak menambah-nambah teman-teman, karena tidak berkah tadi ya teman-teman. Makanya kita itu yang penting berkah dan jujur. Nah itu pengalaman saya teman-teman waktu itu ya, saya bakar buah. Makanya saya sekarang mau menambah unit lagi kalau bisa, ini kita nambah unit yang lebih besar ya, agak sedikit besar ya, karena lahan kita juga nambah teman-teman. Alhamdulillah dengan hasil sawit abal-abal kita bisa beli lahan, nambah lahan ya. Makanya jangan ragu, jangan bimbang, kalau punya abal-abal rawat aja dulu. Selagi itu masih menghasilkan, mungkin kalau tidak menghasilkan mungkin bisa diganti dengan yang unggul teman-teman. Ya silahkan, terserah teman-teman mau ganti apa. Kita di sini sekedar penyemangat para petani sawit. Nah itu tadi pentingnya unit ya teman-teman. Jangan kita kalau punya sawit, karena ada orang ya tempat saya itu ngomong pamer 7 ton 8 ton sekali panen, tapi dia suruh muatkan orang. Pasti otomatis itu nggak terasa teman-teman, hasilnya nggak kita rasakan. Makanya dia nggak bisa beli mobil, malah nggak bisa beli unit. Malah kemarin dia itu malah beli unit mobil mewah seperti itu ya teman-teman. Mobil mewah itu nggak ada gunanya teman-teman, asli. Mending lebih baik kalau kita petani sawit, mending kita beli mobil pick up dulu, apapun jenis pick upnya boleh ya teman-teman. Yang penting bisa muat sawit, kita akan terasa hasilnya. Apalagi di harga 3.000 seperti saat ini teman-teman. Kenapa? Kalau kita untuk upah muat sekarang teman-teman ya, itu jaraknya dekat adalah 250 per 1 tonnya teman-teman. Kalau jauh ya 300, ada yang 500 teman-teman. Nah kita pikir saja, nah ini contohnya seperti ini, mobil tua seperti ini, dia muat buahnya sawitnya sendiri, untungnya sudah banyak teman-teman ya. Hitung saja dalam 1-2 ton, biasanya sekali muat mobil segini ya, muat mobil segini biasanya 2 ton teman-teman ya, 2 ton. Nah 2 ton itu kalau 2,5 sudah 500.000 kita kena potong. Jadi kita bersihnya dalam apa ya, dalam 1 kilogramnya itu ya kita bersihnya ya 25.000 aja ya teman, 2.500 saja yang kita terasa ya teman-teman. Sama aja seperti kita ngantar ke loading rem ya, atau loading atau ram-ram ya teman-teman ya. Nah seperti itu, kalau kita punya unit sendiri, otomatis kita seperti contohnya saya ya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, sejak saya punya mobil saya bisa rutin melakukan pemupukan teman-teman. Walaupun pemupukan itu dalam 1 tahun saya itu menghabiskan duit 60 juta sampai 65 juta dengan upah pengambur ya, atau tukang ngamburnya ya 30.000 per karung ya teman-teman ya. Nah itu makanya pentingnya kita punya unit sendiri. Dan saya juga bisa bikin jalan saya sendiri ya teman-teman. Saya bisa beli sertu atau material ya teman-teman. Yang material sekarang tahu aja yang harganya 600.000 per rate-nya itu batu sungai. Kalau batu putih, batu gunung itu 1.300.000 per 1 truknya teman-teman ya. Nah seperti itu, pokoknya ya banyak keuntungannya kita ya sebenarnya. Kalau mikir untuk kerusakan mobil, kalau mungkin beli baru ya teman-teman, dalam 3 tahun 4 tahun tuh belum ada mengalami kerusakan. Kecuali itu biasanya yang cepat habis tuh adalah kampas kopling ya teman-teman, itu yang cepat habis biasanya. Kampas kopling ini kalau tergantung muatan lagi, kalau teman-teman bawanya 1 ton saja, 1,5 ton awet kampas koplingnya dengan medan yang bagus teman-teman. Kalau medan sulit juga, nah itu agak cepat haus ya teman-teman. Tetapi jangan ragu teman-teman, usahakan punya unit sendiri kalau punya sawit lebih daripada 3 hektar atau 5 hektar, karena ada waktunya nanti buah teman-teman tuh busuk di tempat atau busuk di lokasi teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman kita. Makanya sejak saya punya mobil ini saya wah alhamdulillah sekali teman-teman ya, walaupun mobil bukan 4x4 atau sejenis Triton atau Hilux ya, atau Rangga, yang penting kita punya aja second maupun baru itu nggak apa-apa teman-teman, yang penting bisa untuk muat sawit. Untungnya lumayan teman-teman. Coba aja teman-teman rasakan nanti setelah teman-teman punya mobil sendiri dan teman-teman nyuruh orang untuk muatkan sawit teman-teman. Di situ teman-teman bisa merasakan perbedaan hasilnya teman-teman. Nah di situ coba saja yang saya omongkan ini, buktikan dulu ya, karena saya bekerja berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Kalau urusan kredit ya teman-teman, kalau kita hitung ya, kalau kita bawa 1 harinya saja, kalau 1 harinya saja 2 ton kita bawa muat sawit orang misalkan ya teman-teman ya, itu pakai unit kita 2 ton kita bawa dalam 1 hari, itu hitunglah 2,5 untuk upah muat, tergantung di wilayah masing-masing beda-beda teman-teman.
ada yang 150 masih. Nah hitung aja 150 yang terendah ya. Nah satu hari sudah dapat 300 kita teman-teman. Makanya orang yang muat-muat buah sawit itu jangan dianggap dia itu rugi teman-teman, dia untung. Makanya dia bisa nambah unit-unit lagi teman-teman. Nah makanya tempat saya yang muat buah sawit itu kata-kata ya alhamdulillah ya punya rumah bagus, mobil bagus ya, walaupun dia punya sawitnya cuma 2 hektar saja teman-teman. Bahkan dia bisa nambah kebun terus ya, nambah kebun sehingga dia tidak muat buah orang lagi, dia muat buah dia sendiri saja sudah cukup teman-teman. Nah itu saya berbagi pengalaman saja ya. Mungkin kalau dia protes ya silahkan saja, mungkin kalau belum membuktikan mungkin teman tidak percaya ya dengan saya ngomongkan. Nah itu lagi, kalau beli unit atau untuk muat sawit jangan terlalu tua mobilnya ya teman-teman, usahakan ya masih agak baru lah. Kalau terlalu tua nanti teman-teman tidak ketutupan dengan ongkos rusaknya teman-teman ya. Kalau beli second teliti, second yang bagus, jangan terlalu second yang bobrok atau yang pernah di racing atau yang mobil-mobil pernah buat muat ikan lah gitu. Nah itu bisa mobil terusak, biasanya kaki-kakinya yang kalah atau mesinnya yang kalah. Nah seperti itu. Nah itu teman-teman ya, di sini sekedar berbagi pengalaman saja. Mungkin teman-teman yang belum pernah merasakan, nah ini seperti ini buat 2 ton lebih ini sudah lumayan teman-teman. Ini sudah saya dapat 2 ton ini, kalau saya ambil 2,5 500.000 saya dapat ya. Kalau ambil 150, tapi paling murah sekarang untuk muat sawit itu 150 per tonnya teman-teman. Dekat mau itu dekat dengan pabrik, kita 1 kiloan saja teman-teman ya. Nah seperti itu. Makanya jangan ragu teman-teman. Saya di sini berbagi pengalaman biar kita sama-sama maju teman-teman. Jangan berharap, karena kadang biasanya pemuat sawit kita itu ada aja yang tidak jujur teman-teman. Pasti ada ngeloading buah kita waktu dia kepepet kreditannya banyak. Nah itu biasanya ada saja. Tetapi kita pilihlah pemuat yang jujur teman-teman tuh. Tolong diikuti mobil muat sawit kita itu langsung ke pabrik, kita ikuti dari belakang jujur atau tidak pemuat kita. Walaupun itu masih family atau keluarga kita, bisa saja dia papas buah kita teman-teman ya. Seperti itu, saya berbagi pengalaman saja agar teman-teman tuh berhati-hati. Karena saya tahu untuk perawatan sawit ini tidak gampang teman-teman, membutuhkan biaya besar. Seperti sekarang pupuk semuanya mahal teman-teman, tidak ada lagi pupuk subsidi teman-teman, tidak kayak zaman dulu kita semua belinya non subsidi teman-teman. Makanya untuk perawatan tuh mahal, makanya kita pentingnya penghematan dalam keuangan teman-teman ya. Seperti itu, bukannya kita pelit, tapi perhitungan tuh penting. Karena usia tidak bisa mundur teman-teman. Nanti keburu kita tua belum menikmati hasil, dan kita tidak mampu bekerja seperti waktu muda lagi teman-teman ya. Seharusnya kita waktu tua itu sudah punya banyak lahan, atau kita bisa nyekolahkan anak kita yang tinggi hingga sarjana. Nah dia bekerja, dapat pekerjaan yang baik nanti. Nah itu penting teman-teman, perhitungan dalam pengelolaan sawit ini. Keuangan sawit ini sangat penting teman-teman ya. Saya segera berbagi pengalaman saja, karena pengalaman saya pribadi sendiri teman-teman. Saya tidak ngomongin orang, nggak berdasarkan ilmu-ilmu Google ya. Oke baik teman-teman, wassalamualaikum. Mungkin bagi pengalaman saya ini berguna buat teman-teman semua. Kalau ada kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya.